wabarakatuh. Annyeong Yurobun. Oke, perkenalkan nama saya Novita Anjani. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan Pertanian. Dengan NIM 0503 75252. Saya dari UPB JJ UT Palembang. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah dasar penyuluhan pertanian dengan kode mata kuliah LUHT 4211. Oke, saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh tutor. Materi yang pertama adalah mengapa perlu mempelajari sejarah penyuluhan. Yang dimaksud dari sejarah penyuluhan, mempelajari sejarah penyuluhan memungkinkan kita untuk memahami bagaimana praktek penyuluhan muncul dan berkembang dari masa ke masa. Ada beberapa alasan mengapa penting mempelajari sejarah penyuluhan. 1. Memahami asal-usul dan perkembangan penyuluhan. Yang dimaksud dari asal-usul perkembangan penyuluhan adalah memberikan wawasan tentang akar-akar dan evolusi profesi penyuluhan. 2. Mengetahui konteks historis. Yang dimaksud dari mengetahui konteks historis adalah memahami konteks historis, membantu kita memahami mengapa penyuluhan berkembang dengan cara tertentu. 3. Belajar dari pengalaman masa lalu. Menghargai warisan tradisi penyuluhan. Yang dimaksud dari menghargai warisan dan tradisi penyuluhan adalah dapat membangun rasa, identitas, dan kebanggaan profesional di kalangan penyuluhan. 5. Memperkaya pemahaman teoritis. Yang dimaksud dari pemahaman teoritis adalah membantu mengembangkan kerangka konseptual yang lebih komprehensif untuk praktik penyuluhan. Dengan mempelajari sejarah penyuluhan, para penyuluh dapat memperoleh wawasan yang berharga untuk mengingat praktik dan efektivitas penyuluhan di masa kini dan masa depan. Ini membantu memperkuat profesi penyuluhan dan memastikan relevansinya dalam menghadapi tantangan pembangunan yang terus berubah. Tujuan dan peran penyuluhan adalah penjelasan mengenai tujuan dan peran penyuluhan. Adapun yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah tujuan penyuluhan. 1. Membantu masyarakat mengidentifikasi dan memecahkan masalah mereka sendiri. Penyuluhan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu mengenali dan mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. 2. Mengingatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Penyuluhan bertujuan untuk mengingatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Penyuluhan bertujuan untuk mengingatkan kapasitas masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang positif. 3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Penyuluhan bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembangunan dan pengambilan keputusan. 4. Mengingatkan produktivitas, pendapat, dan kesejahteraan masyarakat. Penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, pendapat, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. 5. Memfasilitaskan perubahan perilaku yang positif di masyarakat. Penyuluhan bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik dan positif. Pembahasan selanjutnya adalah peran penyuluhan. 1. Sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Penyuluhan berperan sebagai penyediaan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan masyarakat. 2. Sebagai fasilitor dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan masyarakat, penyuluhan berperan untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan pengambilan keputusan di masyarakat. 3. Sebagai agen perusahaan yang mendorong inovasi dan adopsi teknologi baru. Penyuluhan berperan sebagai agen perusahaan yang mendorong masyarakat untuk mengadopsi inovasi
dan teknologi baru. 4. Penyuluhan berperan untuk memotivasi dan memperdayakan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Secara keseluruhan, tujuan dan peran penyuluhan adalah untuk membantu masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan perilaku yang positif. Materi yang selanjutnya adalah apa perbedaan antara prinsip dan filsafah penyuluhan. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan antara prinsip dan filsafah penyuluhan. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan antara prinsip dan filsafah penyuluhan. Prinsip penyuluhan adalah aturan atau pedoman dasar yang mengarahkan dan membimbing praktek penyuluhan. Selanjutnya, prinsip penyuluhan mencakup hal-hal yang bersifat teknis dan operasional seperti 1. Partisipasi masyarakat 2. Berorientasi pada kebutuhan masyarakat 3. Motivasi dan inisiatif masyarakat 4. Kepemimpinan dan kerjasama 5. Metode dan media penyuluhan yang efektif. Prinsip penyuluhan bersifat lebih konkret dan dapat diterapkan secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Selanjutnya adalah filsafah penyuluhan. Filsafah penyuluhan adalah pandangan, keyakinan, atau nilai-nilai yang mendasari dan menjiwai praktik penyuluhan. Filsafah penyuluhan mencakup aspek filosofis, ideologis, dan etis yang mengarahkan tujuan dan pendekatan penyuluhan seperti 1. Pandangan tentang manusia dan masyarakat 2. Meyakinkan tentang peran dan fungsi penyuluhan 3. Nilai-nilai yang dianut dalam praktik penyuluhan. Filsafah penyuluhan bersifat lebih abstrak dan menjadi landasan konseptual bagi praktik penyuluhan. Selanjutnya adalah perbedaan utama antara prinsip dan filsafah penyuluhan adalah 1. Tingkat abstrak. Prinsip bersifat lebih konkret, operasional, sedangkan filsafah bersifat lebih abstrak dan filosofis. 2. Fokus. Prinsip lebih fokus pada aspek teknis dan praktis, sedangkan filsafah lebih fokus pada aspek konseptual dan ideologis. 3. Fungsi. Prinsip berfungsi sebagai pedoman dan aturan dalam pelaksanaan tujuan, sedangkan filsafah berfungsi sebagai landasan filosofis dan ideologis bagi praktik penyuluhan. Jadi, prinsip penyuluhan lebih bersifat teknis dan operasional, sedangkan filsafah penyuluhan lebih bersifat filosofis dan konseptual dalam mengarahkan praktek penyuluhan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.